terlihat, Pak? Udah. Baik, yang pertama. Tapi kurang besar ya, Mas? Oh, baik. Nah, gitu benar. Di sini saya akan mempraktekkan langkah-langkah instalasi AR Foundation. Untuk yang pertama, kita klik buka Unity Hub, kemudian kita klik New Project. Setelah itu, kita pilih template yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan 3D Core, kemudian pada project name-nya kita beri nama sesuai yang diinginkan. Misalnya setelah kita beri nama project, kemudian kita klik create project. Ini kok cepet pakai gaming, Mas? Iya, Pak. Pakai laptop apa? Pakai ini, Pak. Pakai PC. Oh iya. Komputer. Makanya kemarin saya sarankan kalau pengen Unity itu bisa pakai PC all-in-one gitu ya. All-in-one. Ini PC all-in-one atau PC biasa? PC biasa. Iya. Tapi prosesornya apa? Kebetulan ini PC punya teman, Pak, jadi kurang tahu. Oh, kurang tahu kan? Bisa properties. Coba dilihat di properties, pemasaran informatika. Coba dilihat dulu. Mana sih? Kurang. Ajari Mas Beda. Itu sebenarnya pakai PC saya itu, Pak. Ya, pakai PC-nya Mas Ragazu. Oh, pakai Mas Ragazu, toh. Iya. Okay. Berapa Mas Ragazu prosesornya? Ryzen 5 3600, Pak. Oh, berarti sama Core i5 lah ya. Oke, silakan. Oke. Kemudian setelah kita membuka unitnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk menginstalasi AR Foundation, langkah yang pertama adalah kita klik Windows, kemudian kita pilih Package Manager. Di sini kita pada package ini dari in progress kita pilih Unity Registry. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih AR Foundation, kemudian kita install. Tunggu beberapa saat. Setelah itu kita pilih lagi AR Core. Bentar Mas, teman-teman kecepatan nggak ini? Ulang Mas, ulang dikit. Ya. Oke. Kecepatan. Oke. Ini klik Windows, kemudian klik Package Manager. Nanti muncul tampilan seperti ini, Mas. Kalau pada package-nya tidak ada, ini package-nya diklik terus diubah ke Unity Registry. Apakah sudah? Mas, versinya berapa? Versinya berapa? 3, itu kan ada itu 4.1. Itu loh kan Anda bisa klik ke AR Foundation di yang AR 4.1.9 yang AR Foundation. Sama enggak? Harusnya kalau misalnya diupdate itu terakhir Januari 18 update-nya 2022 itu sudah 4.19 dan itu sudah verified. Coba diklik tanda panahnya itu, Mas.
tanda panah. Nah, Yang ini. ya itu di screenshot. Nah, itu Oh, ya. ini ada tulisan verified. Ya, verified. Nah, kalau Anda lihat itu jelas ya di sebelahnya itu kan ada apa namanya? Di situ ada versi 419, rilisnya tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Januari tanggal 18. Nah, itu ya. 22. Nah, itu rilisnya. Makanya kalau misalnya disuruh update, update saja. Ya, karena memang kan kemarin diterangkan ya kalau Unity ini selalu kadang update bug dan sebagainya. Oke, silakan lanjut. Setelah kita install AR Foundation, kemudian kita install AR Core XR plugin. Caranya sama, diklik, kemudian kita klik install. Setelah itu, bentar Mas, nunggu installnya teman-teman itu loh. Nah, kan harus, kalau ini cepat, kalau yang lain belum tentu cepat. Gitu. Gitu? Iya. Ini adalah sambil nunggu ya, basicnya pemrograman apa Mas? Kalau Anda install nanti akan muncul Checkres ya Pak? Iya, atau CSAP atau Checkers atau CSAP ya. Ya pokoknya C kemudian SAP atau cross CSAP ya. Tapi karena di sini Anda belum dapat CSAP atau Checkers ini ya. Iya, belum Pak. Nah, belum dapat ya kan. Makanya Anda disuruh disuruh mengenali aja gitu. Suruh nginstal dulu aja kan gitu ya. Nah, nanti Anda gimana caranya pengembangannya ya? Belajar kan gitu ya. Kalau nanti Anda sudah menginstal ini ya, AR Core dan plugin itu di sana ada muncul, ada scan, ada XR gitu ya di asetnya, kan gitu ya, ya kan? Di bawah itu. Nah itu ya. Oke, terus lanjut. Setelah install semua selesai, kemudian kita klik menu edit, kemudian klik project setting. Yang lain sudah selesai belum? Belum, Pak. Gimana Mas Dinar? Masih install, Pak. Masih install ya. Oke, kita tunggu bentar. Jadi pastikan sudah diinstal tadi ya di package tadi ya. Terus kemudian dimasukkan ya. Terus lanjut. Kemudian setelah diklik project setting tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pada XR plugin management kita klik, lalu pindah ke Android. Kemudian pada AR Core kita checklist. Bentar Mas, kayaknya pada ketinggalan, diulang dari yang karena baru saya install tadi. Diulang dari ya, masuk ke menu edit. Ya, terus. Kemudian kita pilih project setting. Setelah project setting, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian pada XR plugin management ini kita klik, lalu kita pilih yang Android. Kemudian pada AR Core-nya kita checklist. Nah, di situ support apa saja, Mas? Kan ada apa selain Android itu ada apa? Ada PC, ada Mac, Linux, kemudian ada apa lagi? Ada Android. Ya, kalau di Android ini selain AR Core itu ada yang namanya Oculus. Oculus itu apa? Kemarin di teori ada loh. Oculus apa?
Kemarin di teori ada loh, masih ingat Mas Huda? Apa Mas? Mas Huda masih ingat gak? Hah? Kemarin kan? Gunanya apa Oculus? Perangkat VR makanya Pak. Apa? Perangkat VR punyanya Meta sih kalau nggak salah. Punya Facebook. Gunanya apa? Gunanya untuk mendukung yaitu virtual reality gitu Pak. Ya semua mendukung. Semua mendukung. Kemarin di teori ada loh itu. Nanti dibaca lagi ya. Ya kan? Di Yang teori bisa di belakang benda bukan sih Pak? ya, beda. Nah, ya kan? Nanti dibaca lagi di teori ada itu kemarin. Nah. Oke. Nah, ini fokusnya kita adalah ke AR Core, ya kan? AR Core. Silakan. Setelah selesai, kita menuju panel hierarki ini. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pada XR ini, kita pilih AR Session Origin dan AR Session. Caranya sama, klik kanan pada panelnya, dan pilih XR, kemudian pilih AR Session. Apakah sudah? Ya, tinggal klik kanan, kemudian XR, kemudian pilih AR Session. Yang AR Nanti session akan tampil di situ. Ketika ya. Anda klik, akan tampil di hierarkinya, ya kan? Ya, akan muncul di hierarki. Kemudian yang terakhir, kita pilih AR Session, diklik, kemudian ke komponen, kemudian kita tambahkan kamera offset dan tracked post driver. Sama, klik pada komponen, kemudian pilih XR, kemudian kamera sama tracked-nya kita klik. Ya, nanti akan muncul di inspektor, ya kan? Ya. Nanti akan muncul di inspektor sebelah kanan. Ya. Ketika Anda sudah klik komponen, karena add komponen, kalau di lens kemarin kan kita tinggal di inspektor, kemudian di bawahnya itu ada ya, sudah ada komponen-komponennya. Nah, kalau ini kita pengen apa misalnya, padahal kita besok juga belajar AR Session juga ya. Kalau ini tadi install foundation-nya, kemudian dipilih AR Session Origin atau AR Session, kemudian pilih tadi ya kamera untuk mendukung jalannya nanti ketika Anda akan mengembangkan AR ini. Ya, di situ nanti di sebelah kanan itu muncul ya kamera offset. Berarti itu terkait dengan penggunaan nanti kameranya. Bisa menggunakan default, bisa device kan gitu ya. Kemudian di sini juga ada trackingnya kan, tadi ada tracking tipe, gitu, update tipenya, ada generic kontrolnya, remote-nya kan gitu ya. Ada nanti ada matanya ya kan. Kalau Anda lihat trackingnya, bisa di tracking dari kiri ya. Coba Anda lihat itu tracking dari kiri, dari rack, dari center ya, dari kepala, dari color kamera ya, dari arah kamera. Tadi Mas di inspektor tadi loh. Di inspektor tadi loh yang di AR Session. Nah, itu di bawah itu kan ada yang tracker post driver itu loh. Nah, itu kan ada, nah coba tracking post source, coba post source. Nah,
itu kita bisa lihat ya, kita bisa lihat dari kiri tampak samping kiri mata, right kanan mata, atau di kalau ini center formatnya, atau dari kepala, atau dari color kameranya ya. Nah itu. Terus kemudian lanjut. Mungkin itu saja Pak yang dapat kelompok kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ya, jadi sampai sini ya. Artinya kalau kemarin kan kita sudah mengoneksikan ke Android ya kan, terus sudah bisa. Terus kemudian ini tadi kita bisa menginstal apa namanya AR Foundation, kemudian AR Foundation. Ya AR Foundation. Terus kemudian AR Foundation itu apa letaknya atau ininya di mana? Tadi ada provider, ada XR plugin, kemudian developer tool atau AR Foundation ya. Terus kemudian apa gunanya ya untuk mendukung nanti pengembangan AR Anda gitu ya. Oke. Ada yang ketinggalan sampai sini? Ada yang ketinggalan? Oke, sambil stop share dulu Mas. Baik, Pak. Ya, saya pengen nunjukin ya. Jadi karena tadi